Dan kalau saya melihat dari bagaimana respon Maman Abdurrahman atau Menteri UMKM kita, ya Menteri UMKM kalian lah, bukan kita. Itu menurut saya jadi kayak terbalik gitu. Ya karena jawabannya nanti saya cek. Ini kan jawaban level staff. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi rame sekali terkait berita istri Menteri UMKM yang melakukan kunjungan kerja ke Eropa dan kemudian dia mendapatkan surat dinas resmi dari kementerian. Padahal yang melakukan kunjungan kerja istrinya. Istri dari Maman Abdurrahman ini kunjungan kerja ke 7 kota di Eropa dan kemudian meminta kepada semua KBRI setempat di 7 kota tersebut untuk ikut mendampingi istri menteri dari Maman Abdurrahman ini. Jadi di setiap kota dia ditemani sama KBRI. Dan ini kemudian menjadi viral di mana-mana karena ya membingungkan gitu, masa istri menteri kunjungan kerja. Ini kita baru tahu kalau istri presiden kunjungan kerja itu memungkinkan gitu ya. Tapi kalau istri menteri kunjungan kerja apalagi ke Eropa, ini agak janggal atau ini gaya baru. Dan setelah ini ramai pemberitaannya di media dan media sosial, Maman Abdurrahman sebagai suami, sebagai menteri UMKM itu kemudian memberikan jawaban yang sangat-sangat tidak memuaskan sama sekali. Karena ketika ditanya, Maman Abdurrahman hanya bisa bilang, ya nanti saya cek dulu. Cek dulu. Padahal dia menterinya itu. Dia juga suaminya gitu. Tapi dia dengan berita-berita yang ada hari ini masih mau ngecek dulu. Harusnya sebagai suami setidaknya harus tahu betul kemana istrinya, ngapain, dengan siapa dan sebagainya. Seharusnya gitu ya, kita aja sebagai suami kalau kita tahu istri kita izin ke pasar misalkan atau nganter anak, ya kita kan nggak mungkin jawab, ya nanti saya cek dulu istri saya kemana. Mungkin gitu. Pasti kita tahu betul gitu. Ini apalagi kunjungan kerja ke Eropa, bukan ke pasar ini. Jadi mana bisa kemudian Maman Abdurrahman masih mau ngecek, mau ngecek dulu. Lawang kita ngelihat istri kita ke pasar atau belanja ke supermarket aja, kita tahu itu. Nggak perlu kita cek. Ini ada istri ke Eropa, suaminya masih mau ngecek dulu. Itu istrinya izin apa enggak ke Eropa gitu ya. Ke Eropa udah kayak ke Indomaret. Tinggal berangkat aja gitu kan. Perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh dan mahal, jadi seperti kayak ya dekat sekali bagi istri Menteri UMKM gitu. Sehingga ketika dia ke Eropa, suaminya kayak nggak sadar, ya nanti saya cek. Saya curiga sih nggak izin itu istrinya. Kunjungan kerja aja gitu ya. Dan yang aneh dari sini bagi saya, istri seorang menteri melakukan kunjungan kerja, ini kan apa gitu. Istri menteri itu kan ya istri aja, bukan menteri gitu. Bukan tiba-tiba istri menteri itu bisa punya jabatan di kementerian atau ikut terlibat mengurus kementerian, kan seharusnya nggak bisa gitu. Apa ini jangan-jangan yang jadi menteri sebenarnya istrinya? Maman cuma formalitas aja, namanya aja di situ gitu. Tapi yang berkuasa istrinya yang kemana-mana gitu. Ini kunjungan kerja dilakukan oleh istrinya dan suaminya atau menterinya kayak nggak tahu, nanti kita cek dulu. Ya karena yang namanya kunjungan kerja, perjalanan dinas itu seharusnya hanya bisa dilakukan oleh pejabat aktif, oleh pejabat kementerian gitu, bukan istri pejabat. Ya karena kalau istri pejabat bisa kunjungan kerja, bagi saya itu berbahaya gitu. Ya agak berbahaya, nanti tiba-tiba istrinya pengen ke pasar gitu kan. Cuma pengen beli bawang tapi judulnya kunjungan kerja. Mau lihat harga-harga di pasar gitu.
Itu kan aneh jadinya gitu ya. Tapi kalau ke pasar sih nggak apa-apa gitu ya. Kunjungan kerja ke pasar itu tidak terlalu dipermasalahkan lah. Ini kunjungan kerja ke Eropa, ke 7 kota, ini merepotkan 7 KBRI karena semuanya diminta untuk mendampingi sang istri. Ya karena kalau istri menteri mau kunjungan, mau jalan-jalan, ya udah jalan-jalan aja deh gitu. Tapi kalau judulnya perjalanan dinas dan harus ditemani atau diminta kepada KBRI setempat untuk menemani sang istri, ini bagi saya berbahaya sekali gitu, karena kita jadi sulit membayangkan ke depan ini akan jadi gimana negeri ini gitu, jadi bahan tertawaan gitu. Kalau istrinya bisa kunjungan kerja, jangan-jangan anaknya juga bisa kunjungan kerja kan. Misalnya anaknya pengen ke Legoland. Ayo kita kunjungan kerja ke Legoland. Bahkan ditemani sama KBRI Malaysia. Itu kan bahaya gitu. Jadi semua kebutuhan, keinginan keluarga tersebut mulai dari istri, supir, anak, pembantu, jangan-jangan juga nanti pembantunya bisa melakukan kunjungan kerja. Pembantu menteri melakukan kunjungan kerja ke Singapura misalkan gitu ya, untuk melihat pencucian. Pencucian uang maksudnya. Itu kan wah, bisa meledak negeri ini gitu. Kalau semua menteri hari ini gitu ya. Kan menterinya banyak, wakil menterinya banyak. Kalau istri-istri menteri, istri-istri wakil menteri, belum pembantu menteri, pembantu wakil menteri, yang jumlahnya ratusan orang itu kalau ditotal bisa ribuan. Meledak APBN kita. Bukan cuma defisit, bangkrut. bisa kurang sampai ratusan triliun gitu. Tapi itu yang sekarang juga sedang jadi pemberitaan gitu kan. Defisit 600 triliun. Apa jangan-jangan kunjungan kerja kayak gini nih? Ya karena alasan kunjungan kerja untuk misi kebudayaan gitu. Itu gak masuk akal gitu. Istri menteri UMKM gak ada urusannya sama urusan negara atau perjalanan dinas yang dilakukan atau disahkan sama pihak kementerian. Apa ini gitu? Jadi ya ini merupakan sebuah pelanggaran yang sangat lucu dan layak untuk ditertawakan, tapi tetap saja itu menyedihkan sekali karena terjadi di negara kita. Karena ya meskipun kita tidak ikut mendukung pemerintahan ini, kita tidak ikut terlibat dalam pemerintahan ini gitu ya, tapi kita juga ikut malu kalau negara lain tahu bahwa ada istri menteri bisa melakukan kunjungan kerja sampai ke Eropa dan itu ditemani oleh semua KBRI setempat. Jadi ini jelas sudah merupakan pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di kementerian, dan jelas tidak akan ada tujuan yang pas soal ini. Nggak ada hak juga dari seorang istri menteri untuk melakukan kunjungan kerja. Jadi ini sudah pelanggaran hukum, nggak ada hak, dan bisa dibilang ini sudah bagian dari korupsi. Karena kementerian itu bukan usaha milik keluarga gitu, yang kalau suaminya jadi menteri terus kemudian satu keluarga bisa ikut menikmati atau ikut merasakan kekuasaan yang diberikan atau ada di kementerian. Jadi ini merupakan kesalahan yang sangat-sangat fatal, dan ya tanpa biaya dari kementerian sekalipun, atau kalau misalkan uangnya nanti diganti kepada pihak kementerian atau uang bensin kepada KBRI setempat juga diganti gitu semuanya, operasional dan sebagainya, tetap saja ini adalah sebuah penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, dan itu seharusnya ya ada hukumannya. Ya karena ini adalah pelanggaran hukum, dan kalau ada anggaran yang dipakai oleh pihak kementerian itu jelas adalah korupsi. Tanpa anggaran sekalipun ini juga merupakan kesalahan yang seharusnya mendapatkan hukuman, dan hukuman yang paling harus dilakukan oleh Presiden Indonesia atau negara kita ya harusnya memberhentikan. Ini udah gak bisa dimaafkan ini kita, karena sekarang apa yang terjadi kepada istri Menteri UMKM ini sampai dia bisa kunjungan ke Eropa dan kemudian viral di mana-mana hari ini, sepertinya itu bukan yang pertama kalinya. Sebelum-sebelumnya mungkin pernah terjadi tapi nggak seviral ini. Mungkin kunjungannya cuma ke Malaysia atau kemana yang deket-deket gitu ya, di wilayah Asia yang mungkin biayanya tidak terlalu mahal, tidak terlalu wah gitu. Maka
Ya mungkin itu tidak menjadi permasalahan. Tapi ini ke Eropa, ke 7 kota. Ini merupakan sebuah kesalahan yang sangat-sangat mendasar yang seharusnya tidak dilakukan. Ini jelas bukan sebuah kesalahpahaman karena ini merupakan pemahaman yang sangat-sangat sederhana. Istri itu atau keluarga itu tidak punya hak apa-apa meskipun suaminya menjadi menteri. Ya dia cuma punya hak dinafkahi saja. Nafkah dari menteri dari uang APBN gitu. Tapi dia tidak punya kekuasaan, tidak punya kuasa untuk melakukan kunjungan kerja kayak gini. Kecuali dia ikut menjadi pejabat di dalamnya. Kecuali dia ikut jadi staf menteri terkait gitu. Tapi kalau tanpa itu semua, menurut saya ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, yang seharusnya ini sangat dasar sekali, tapi kemudian itu dilakukan oleh istri Menteri UMKM. Dan kalau saya melihat dari bagaimana respon Maman Abdurrahman atau Menteri UMKM kita, ya Menteri UMKM kalian lah, bukan kita. Itu menurut saya jadi kayak terbalik gitu. Ya karena jawabannya, nanti saya cek. Ini kan jawaban level staff. Ya kalau kita jadi staf menteri atau staf bos kita gitu ya, kan ya kalau kita ditanya dan kita nggak tahu ya nanti kita cek. Itu jawaban-jawaban level staff itu. Kayak bukan menteri gitu. Ya kalau menteri harusnya tahu, berkuasa penuh. Dan ya informasinya lengkap gitu. Nggak mungkin jawabannya ya nanti kita cek. Ngapain itu? Jadi dalam kasus ini, istri Menteri UMKM itu jadi seperti menteri yang beneran gitu. Dia menteri aslinya. Sementara suaminya yang menteri, itu cuma staf kayaknya gitu. Karena dia takut tuh, nanti kita cek dulu. Dan sekarang katanya dalam berita terbaru yang saya baca hari ini, itu Maman Abdurrahman akan melakukan klarifikasi kepada KPK. Ya kalau lewat KPK pasti selamat ini. Udah pasti selamat lah gitu. Sama seperti Kaisang dulu ketika kasus jet pribadi dari Jakarta ke Amerika yang sudah jelas-jelas gratifikasi, selamat ujungnya gitu kan. Jadi ya kalau jalur KPK itu pasti selamat dan kita ya mau apa gitu, rakyat bisa apa. Tapi saya sih tetap berharap kepada Presiden Prabowo yang sangat tegas, yang tidak takut gitu ya, yang anti dengan korupsi katanya gitu ya. Saya berharap Pak Prabowo bisa memberikan satu keputusan yang baik dan tegas terkait ini, supaya ini tidak dicontoh oleh semua menteri dan wakil menteri yang ada. Karena kalau ini dibiarkan, saya khawatir gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan. Istri menteri, anak menteri, kemudian pembantu menteri, sopir menteri. Jangan-jangan nanti juga bisa melakukan kunjungan kerja dan kabar buruknya, menteri dan wakil menteri kita itu jumlahnya ratusan. Kalau ini kemudian jadi kebiasaan dan dibenarkan, ya, bangkrut negeri ini. Jadi bahan tertawa. Semoga ini bisa dipahami dan bisa dimaklumi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.